Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Admika Utami dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi akan memberikan sebuah video praktek pembelajaran di kelas untuk memenuhi tugas micro teaching matematika. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga selalu semangat ya untuk belajar matematika. Siap. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin sama laki-lakinya yang satu orang di sini? Boleh. Sebelum pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi kita udah baca doa, pengen dong ibu satu orang untuk membacakan surat Al-Ikhlas. Siapa yang mau? Ayo. Baca surat loh, ini surat. Gak ada hadiahnya, ini hadiahnya nanti di alam surga nanti. Jadi amalan yang baik. Ayo, siapa yang mau baca surat Al-Ikhlas? Yuk aja ya. Oh, oke. Silakan. Teman-teman yang mendengarkan ya, semoga mendapat hal yang bisa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Semoga yang membacakan mendapat pahala dan yang mendengarkannya pun mendapat pahala juga dari mendengarkan temannya membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Ikhlas. Dan langsung saja kita masuk ke materi sistem persamaan linear dua variabel. Sebelumnya ada yang pernah mendengar sistem persamaan linear dua variabel? Pernah Ya. Nah, jadi di sini Ibu akan dijelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Kita langsung aja ya. Baik. Nah, di sini kita langsung disuguhkan pada satu pertanyaan. Sebelumnya Ibu di sini mau ngasih modul ajar dulu ya untuk kalian belajar. Nah, di situ kalian bisa baca atau buka halaman yang kedua tentang definisi SPLDV. Namun di sini Ibu bakal ngasih suatu pertanyaan ini yang dimana diketahui di suatu toko di Jepang total harga 3 hamburger dan 1 gelas minuman adalah 750 yen. Nah, sedangkan total harga 1 hamburger dan 1 gelas minuman adalah 350 yen. Berapa harga masing-masing 1 hamburger dan 1 gelas minuman? Ini merupakan contoh soal dari kehidupan kita biasanya yang diambil dari perpaduan materi SPLDV. Nah, sebelum kita menyelesaikan ini, kita harus tahu dulu tentang apa itu SPLDV. Nah, di sini ada definisi. Sistem persamaan linear dua variabel atau dalam matematika itu biasa disingkat SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan. Yang masing-masing variabelnya itu ada dua, variabel X dan juga variabel Y. Setelah itu ada ciri-ciri dari SPLDV. Yang pertama, boleh dibacakan sama satu orang ciri-ciri SPLDV? Boleh? Oci? Ciri-ciri SPLDV yang pertama sudah jelas terdiri dari dua variabel. Kedua variabel pada SPLDV hanya memiliki derajat satu atau berpangkat satu, menggunakan relasi tanda sama dengan, dan tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Terima kasih Oci. Nah, yang tadi disebutkan oleh Oci itu adalah ciri-ciri dari sistem persamaan linear dua variabel. Intinya, kalau misalkan kalian tidak menemukan salah satu ciri-ciri ini atau semuanya, maka itu tidak
merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, dalam SPLDV kita akan menemukan 3 metode. Di sini gue bakal ngejelasin 3 metode dulu saja. Yang pertama itu metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, dan ketiga metode gabungan. Untuk metode substitusi. Metode substitusi ini metode yang merupakan salah satu caranya menyelesaikan SPLDV dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lainnya. Kayak gimana sih, Bu? Nah, di sini Ibu bakal ngasih satu contoh soal. Mungkin jawabannya ada di modul ajar juga. Boleh TNT Siti Rahmawati untuk menyebutkan soalnya? Tentukan nilai variabel X dan Y dari dua persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi matematikal. 2X tambah 4Y sama dengan 28. 3X tambah 2Y sama dengan 22. Nah, di sini metode, boleh silakan masuk. Di buku, di model ajar, itu pertamanya kita harus ngelakuin apa dulu? Boleh? Pilih salah satu persamaan yang akan dipindahkan elemennya. Nah, pilih salah satu persamaan yang akan dipindahkan elemennya. Di sini, Ibu coba memindahkan elemen yang pertama dulu ya. Ya. Yang dimana? Yang asalnya itu kan 2X ditambah 4Y sama dengan 28. Nah, di sini apa yang mau kita cari terlebih dahulu? Misal kita mau mencari nilai X. nilai Y. Berarti yang harus dipindahkan apa? Nilai X. Berarti nilai X dipindahkan ke kanan. Berarti 4Y sama dengan 28 Kurangi 2X. Seperti itu. Ini bisa dibagi nggak keduanya? Bisa dengan 2 biar habis. 2 Biar nilai Y-nya habis. 4. Berarti ini dibagi setiap variabelnya itu dibagi 4 supaya nilai Y-nya habis. Dibagi 4 ya. 4 dibagi G. 4 dibagi 4. Kalian dibagi 4. Y. Sama dengan 28 dibagi 4. 7. Negatif setengah. Berarti ini kita udah mengetahui ya nilai Y sama dengan 7 negatif 1/2X. Nah, setelah itu karena kita sudah mengetahui nilai Y-nya, kita substitusikan ke dalam persamaan yang belum diketahui. Berarti ini ya, 3X ditambah 2Y sama dengan 22. Nah, setelah itu, karena Y-nya tadi udah diketahui, berarti tinggal 3X ditambah 2 dikali 7 negatif 1/2X. Ya, 1/2X sama dengan 22. Nah, di sini 3X ditambah 2 dikali 7 14. dikurangi 2 kali 1/2 X sama dengan 20. Ini ada yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Ada. Berapa? 3X dikurangi X sama dengan 2X sama dengan 22 dikurangi 14. Nah, setelah itu 3X dikurangi X 2X. 22 dikurangi 14 X 8 ya. X berarti ini bisa dipindah luaskan, berarti 8 Bagi 2. dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka X-nya itu adalah 4. Lalu benar nggak X yang 4? Benar. Nah, setelah itu karena tadi kita sudah mensubstitusikan nilai X dari persamaan 3X plus 2Y sama dengan 22,
maksudnya mensubstitusikan nilai Y kepada persamaan 3X plus 2Y sama dengan 22 yang hasilnya X sama dengan 4. Kita substitusikan yang persamaan yang belum diketahui. Berarti yang mana? Y yang ini ya. Berarti tinggal masukkan saja nilai X ke dalam sini. Berarti Y sama dengan 7 per 2 kali 4 kali 4. 7, berarti ya ini 7 dikurangi berapa? 2. Berarti Y sama dengan 5. Sama dengan 5. Benar gak yang ada di modul? Benar. Paham ya? Untuk metode substitusi kalian, kalau misalkan kalian menemukan persamaan ini, dua persamaan ini, untuk metode substitusi, pertama kalian harus memindahkan salah satu persamaan atau elemen yang untuk mencari salah satu nilai Y. Nah, atau X. Nah, setelah itu kalian substitusikan nilai yang sudah dicari ke dalam persamaan kedua atau persamaan ke satu. Nanti pilih ya salah satunya. Nah, setelah itu baru kalian setelah mencari nilai X atau Y yang sudah ditemukan, kalian langsung substitusikan ke persamaan yang sudah tadi dipindahkan elemennya. Ya. Ya, baik. Fokus dulu ya. Paham untuk metode substitusi? Paham. Selanjutnya itu kita ke metode eliminasi. Tolong dibacakan Teh Elena, metode eliminasi itu apa? Penyelesaian menggunakan metode eliminasi adalah dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Misalnya, variabel dalam persamaan adalah A dan B. Untuk mencari nilai A, kita harus menghilangkan B terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Di sini akan ada salah satu contoh soal yang dibahas. Boleh Teh Halimah bacakan soalnya? Tentukan nilai variabel X dan Y dari persamaan berikut. X tambah 2Y sama dengan 20. 2X tambah 3Y sama dengan 33. 33. Nah, di sini yang pertama itu di modul kita harus melakukan apa dulu? Dicari nilai variabel X dengan menghilangkan Y. Dengan menghilangkan dengan cara eliminasi atau kita cari koefisien ya, dengan cara mencari nilai KPK. Di sini kita akan mencari nilai X dengan eliminasi Y. Berarti yang harus dieliminasi itu adalah D. Nah, kira-kira KPK dari nilai 2 dan 3 itu berapa? 6. Nah, 6 itu berapa kali berapa? 2 kali 3. Berarti di sini kita tulis 2 kali 3. 2-nya di atas atau di bawah? Di atas. Bawah. Berarti 3-nya di atas ya. Nah, setelah itu kita kalikan setiap persamaan ini dengan 3. Untuk persamaan pertama kali dengan 3, persamaan kedua dengan kali 2. 3 dikali X 3X ditambah Y sama dengan 60. Selanjutnya 4X ditambah Y sama dengan 6. Kita eliminasi alias kurangkan. 3X dikurangi 4X Negatif 1. negatif X ya. Karena 6 dikurangi 6 hasilnya habis, berarti di sini Y-nya sudah habis ya. Langsung saja ke 60 dikurangi 66 Negatif 6. Jika kita menemukan negatif X sama dengan negatif 6, maka langsung saja X sama dengan 6. X-nya udah diketahui nih 6. Selanjutnya kita mengeliminasi yang kedua, ini kan untuk mencari X. Yang kedua kita mencari Y. Y-nya pun sama. Jika kita mencari nilai Y, maka yang harus dieliminasi nilai X. Di X tambah 2Y sama dengan 20. 2X ditambah 3Y sama dengan 33. Nah, di sini kita mencari koefisien KPK dari otomatis karena kita mau mengeliminasi nilai Y.
karena kita mau mencari nilai ya, maka harus mengeliminasi nilai X. KPK dari 2 dan 1, karena X kan bernilai 1 ya. 2 dan 1. 2. Berarti hasil dari 2 berapa kali berapa? 2 dan 1. Berarti di sini tulis 2 ini 1. 2 dikali X 2X ditambah 4X sama dengan 40. 1 dikali 2X 2X ditambah 3X sama dengan 3. Kita eliminasi. Di sini 2X yang sudah habis ya, maka yang tersisa tinggal Y sama dengan 40 dikurangi 3 7. Maka diketahui nilai X dan Y-nya adalah 6. Paham sampai sini? Harus bisa membedakan ya mana metode substitusi dan mana metode eliminasi. Nah, kalau untuk metode eliminasi itu kalian tinggal mengeliminasi aja, berarti persamaannya dieliminasi selama 2 kali, di mana kalian mencari nilai X untuk mengeliminasi dan di mana kalian harus mencari nilai X untuk mengeliminasi nilai Y. Oke, lanjut. Metode gabungan, definisinya boleh dibacakan, Dayla? Boleh. Metode ini juga sering dikenal dengan metode hibrid. Metode ini menggabungkan kedua metode eliminasi dan substitusi untuk mencari solusi dari persamaan 2 variabel. Metode gabungan ini biasanya dipakai sebagai cara alternatif untuk menentukan nilai dengan lebih cepat. Metode ini digunakan dengan cara memakai metode eliminasi untuk mencari nilai suatu variabel dan memakai metode substitusi untuk mencari nilai variabel lainnya. Oke. Metode gabungan itu bisa disebut juga metode hybrid atau metode eliminasi substitusi. Berarti ini adalah cara yang lebih efektif untuk menemukan nilai X dan nilai Y. Di sini ada contoh soal. Boleh ambil untuk membacakan soalnya. Tentukan nilai X dan Y pada 2 persamaan di bawah ini. Fx ditambah 3Y sama dengan 25. Oke, sama dengan 25. Terus 2X ditambah 7Y sama dengan 29. Karena ini metode gabungan, otomatis kita mencarinya dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah mengeliminasi 2 persamaan tersebut. Ya, untuk mencari salah satu nilai. Berarti kira-kira kita mau mencari nilai apa dulu? X. Kalau misalkan kita harus mencari nilai X, berarti yang dieliminasi nilai Y. Nah, berarti KPK dari nilai 7 dan 3 21. Berarti 21 kali berapa yang hasil? Berapa kali berapa yang hasilnya 21? 7. Di sini tulis 7 ya. Ini 3. Nah, setelah itu mengkalikan kan setiap persamaan dengan 7 dan 3. 7 dikali 4 28. 28 apa? X. Ditambah 3 kali 21 sama dengan 175. Nah, setelah itu kalikan 30 sama dengan 2. Nah, 6X ditambah 21 Y sama dengan 887. Nah, setelah itu kita mengeliminasikan. Karena di sini nilainya sudah habis, 21 dikurangi 21, maka yang diturunkan nilai X. 28 dikurangi 6X, 22X sama dengan 175 dikurangi 87. 88. Maka di sini kita harus, karena kita mau mencari X, berarti yang harus dipindahkan adalah 88 dibagi 22. 4. Nah, setelah itu kita udah mengetahui nilai X-nya sama dengan 44. Lalu kita substitusikan dari metode gabungan. Mohon maaf, sepertinya itu jawabannya 4. Oh, 4. Putrimu. 4 ya. Lanjut kita ke langkah kedua, yaitu menggunakan metode substitusi. Kira-kira
setelah X-nya diketahui 4, kita mau pakai persamaan yang mana? Yang satu atau kedua? Kedua. Kita substitusikan nilai Y, X sama dengan 4 ke dalam persamaan kedua. Nah, berarti 2X ditambah 7Y sama dengan 29. 2 dikali berapa? 4 ditambah 7Y sama dengan 29. 2 kali 4? 4 ditambah 7Y sama dengan 29. Terus? 7Y sama dengan 29. Sini ya. Oke, 7Y sama dengan 29 dikurangi 8. Berarti 7Y sama dengan 21. Y sama dengan 3. Berarti sudah diketahui ya, nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Paham sampai sini? Paham. Nah, untuk mempermudah kalian mengerjakan materi SPLDV atau mengerjakan soal dari materi SPLDV, kalian juga bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word yang dimana ini langkah-langkahnya kalian input dulu soalnya terlebih dahulu. Setelah itu klik panel berwarna biru, maka akan terlihat hasilnya. Kalian tinggal pilih di Microsoft Word Solver ini kalian hanya bisa menggunakan tiga metode saja, metode grafik, substitusi dan juga eliminasi. Nah, karena tadi di pertanyaan intinya itu ada sebuah soal, boleh dibuka di modulnya. Yang halaman pertama ada pertanyaan inti. Halaman pertama. Ada pertanyaan inti. Coba sebutkan, bacakan. Bacakan. Di suatu toko di Jepang, total harga 3 hamburger dan 1 gelas minuman adalah 350 yen. Sedangkan total harga 1 hamburger dan 1 gelas minuman adalah 350 yen. Berapa harga masing-masing 1 buah hamburger dan 1 gelas minuman? Nah, di sini diketahui 3 hamburger ditambah 1 gelas minuman adalah 750 yen dan 1 hamburger serta 1 gelas minuman adalah 350 yen. Nah, di sini disuruh untuk mengetahui masing-masing barang seharga berapa. Di sini kalian bisa langsung, ini ada papan SPLDV di mana untuk mempermudah kalian secara alat peraganya. Tadi kan aplikasi di handphone. Nah, di sini aplikasi secara nyatanya. Kita masukkan saja persamaan. Di sini ada persamaan kedua ya. Ini makanya ada 2 baris. Nah, untuk persamaan pertama kalian masukkan saja 3X, berarti di sininya 3 ditambah Y, berarti di sininya 1 ya, karena Y sama dengan 1. Setelah itu 750 kita simpan di konstanta, nanti di tengah. Nah, setelah itu kita masukkan persamaan yang kedua, yang dimana X berarti di sini 1, Y berarti di sini 1, dan itunya 350. Nah, setelah ini kalian kali silang antara X dengan Y, Y dengan X, dan C dengan Y dan X. Kita langsung saja kali silang. 3 dikali 1 3. Nah, kita simpan di sini. 1 dikali 1 1. Setelah itu kita kali silang Y dengan X. 1 dikali 1 1. 1 dikali 3 3. Nah, setelah mengetahui X dan Y-nya, kita kali silang C dengan Y. Berarti 750 dikali 1 750. Nah, 350 dikali 1 350. Setelah itu 750 dikali 1 350. Dan 350 dikali 3 1050. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Kalian mengurangi setiap hasil dari perkalian sekarang tersebut yang sudah diketahui. Berarti kan ini ya, ini dan ini. Karena di sini sudah ada warnanya, berarti X, berarti di sini ya hasil dari sini ke sini. 3 dikurangi 1 2. Dan 1 dikurangi 3 2. 750 dikurangi 350
Nah, 750 dikurangi 1050. Berapa? 300. Berarti 400 dibagi 2? 200. Negatif 200 dibagi negatif 2? 150. Maka setiap harga dari satu hamburger dan satu gelas minuman, untuk satu hamburger bernilai 200 yen dan satu gelas minuman bernilai 150 yen. Nah, mungkin materi yang bisa Ibu sampaikan hanya segitu saja. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Kalian bisa mengerjakan secara kelompok di rumah dan minggu depan dikumpulkan ya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Nanti masih ada waktu sampai 1 menit ke depan. Ibu satu kelompoknya berapa orang? Satu kelompoknya 5 orang saja. Ya. Oke, baik. Kalau belum selesai, kita kerjakan di minggu depan saja ya, karena waktunya sudah habis. Mohon maaf jika Ibu menyampaikannya terlalu cepat dan tergesa-gesa. Semoga kalian paham. Untuk minggu depan, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Jangan lupa untuk terus belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.